Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya kami kembali menyapa Anda dengan memberikan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Bersama saya Dewi Manik dan inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Informasi utama kita pemirsa, Zimbabwe merupakan mengubah tempat pembuangan sampah terbesar di Harare menjadi sumber biogas untuk menghasilkan listrik. Hal ini disambut oleh warga karena proyek ini menciptakan lapangan kerja dan mengurangi masalah kelangkaan listrik. Namun sebagian warga memandang hal ini menguras pajak. Ini India informasinya. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Project ino iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisawo kuti ndiwane basa, ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neproject inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking, brooder heating, as well as harvesting an organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geo Pomona Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate with the new waste, we generate 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residents Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah. We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124 per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare as it amounts to around $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berikut ini pemirsa, dalam forum hutan PBB baru-baru ini Indonesia memamerkan pencapaian pengelolaan hutan secara lestari. Indonesia juga memuat pameran terkait Polu Net Sink 2030 yang ingin membuat sektor kehutanan jadi emisi negatif. Namun rencana ini dicermati oleh para pegiat lingkungan. Berikut informasinya. Dalam forum hutan di markas PBB di New York baru-baru ini, Indonesia menjabarkan apa yang disebut sebagai contoh dalam mengelola hutan secara lestari lewat sistem pengawasan hutan. A robust forest monitoring system could significantly support the implementation of sustainable forest management and ultimately the decision-making process to saving of forests and the planet. Indonesia juga memamerkan rencana pengelolaan hutan dan lahan untuk mengurangi gas rumah kaca yang disebut Forest and Land Use atau VOLU Net Sink 2030. Lewat rencana ini, pemerintah berharap sektor kehutanan bisa menyerap karbon lebih banyak daripada karbon yang dilepas. Nah, target kita adalah tahun 2030 nanti kita bisa melakukan positive sequestration atau kita sebut net sink minus 140 million ton CO2 equivalent.
Volunetsing 2030 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi iklim COP26 di Glasgow tahun 2021. Sejak diluncurkan, rencana ini telah mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Norwegia dan Amerika Serikat. Lembaga Bantuan Internasional AS atau USAID pada 2023 bahkan telah menandatangani komitmen pendanaan 50 juta dolar AS atau sekitar 800 miliar rupiah untuk volunetsing dan upaya keanekaragaman hayati di Indonesia. Volunetsing 2030 dicapai lewat 5 cara. Antara lain mengurangi laju deforestasi dan pembangunan hutan tanaman industri atau HTI. Dokumen ini menyebut Indonesia memiliki kuota 4,2 juta hektar hutan alam yang bisa dikonversi sampai 2030. Namun dokumen yang sama mencatat deforestasi nasional sampai 2019 saja sudah mencapai 4,8 juta hektar, sudah lebih 500.000 dari target. Organisasi lingkungan Greenpeace yang mengkaji Volunetsing 2030 menilai kebijakan ini berisiko melanggengkan penggundulan hutan. Sebenarnya pemerintah sedang merencanakan deforestasi atau berupaya memanage deforestasi gitu di tengah permintaan global bahwa Indonesia harus menurunkan angka deforestasinya atau bahkan pada angka menyetop deforestasi secara besar-besaran. Greenpeace mencermati langkah Indonesia yang membolehkan deforestasi untuk proyek strategis nasional atau PSN. Pembangunan PSN pengolahan nikel PT EWIP di Halmahera, Maluku Utara misalnya, diperkirakan membuka hutan seluas 5.300 hektar dan melepas 2 metrik ton karbon dioksida ke atmosfer, menurut studi Climate Rights International. Really large amounts of forests, including primary forests that are otherwise, really high in biodiversity. They hold a lot of carbon. So when you're clearing those forests, you're releasing all that carbon into the atmosphere. Pekan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru merilis 500 persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH seluas 73.000 hektar untuk berbagai proyek strategis nasional. Dari New York dan Washington DC, Rio Tuasikal dan Randy Wicaksana, VOA. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, olahraga Amerika Serikat terkenal dengan bola basketnya. Namun kini sepak bola semakin populer, di mana sebuah turnamen sepak bola baru-baru ini dilangsungkan di Washington DC. Yang uniknya peserta adalah para diplomat berbagai negara dan anggota DPR Amerika Serikat. Simak informasinya. Mereka menyebutnya sebagai Piala Dunia Mini. Sebuah turnamen sepak bola di Washington DC awal bulan ini diikuti 15 kedutaan besar, tak ketinggalan tim Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Tim AS dan Ukraina adu gocek dalam salah satu pertandingan pertama. Because you know that we suffer from Russian aggression in our country, and we feel here on the field and outfield how we strong together with all people who believe in values of democracy and freedom. Tim AS tekuk Ukraina 3-1 namun terhempas di perempat final setelah kalah dari tim Prancis 2-1. It's a great opportunity, diplomacy through sport. Often, soccer brings different people together on the pitch. Tim Chile menyabet gelar juara turnamen kedutaan. This tournament means a lot to us because Copa America is coming up. So, hope everyone in Chile sees this, that we're winning. Tak kalah unik adalah pertandingan sepak bola Kongres antara Partai Demokrat versus Partai Republik. 15 anggota Kongres AS dibagi menjadi 2 tim, dilengkapi pemain sepak bola profesional. Playing soccer is a little like passing legislation. I just hope we win more at both. Which one is easier? Playing soccer is a lot easier. Of course. Masing-masing tim bermain dengan penuh semangat. Namun Partai Demokrat harus menelan kekecewaan setelah kalah dari sang juara bertahan, Partai Republik yang menang 4-3. Kegiatan satu hari ini digelar oleh US Soccer Foundation. And our mission is to expand access, create more inclusive communities, healthier communities through soccer. We want to grow the sport here in the United States, create more opportunities for youth to play and to learn the life lessons that I learned on the pitch. And so this event is about that. It's about raising money. It's also about fun.
Acara ini juga menggalang dana untuk program-program sepak bola bagi anak-anak di pinggiran. US Soccer Foundation mengatakan bahwa program ini telah membangun lebih dari 600 lapangan sepak bola kecil di berbagai wilayah. Lapangan-lapangan ini selain menunjang kesehatan anak-anak muda, juga menjadi sarana rekreasi bagi komunitas-komunitas yang jarang terlayani. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Para petani di Namibia menebang banyak pohon akasia yang invasif untuk membuka padang rumput bagi ternak mereka. Kini sebuah perusahaan memanfaatkan substrat pohon-pohon yang ditebang itu tersebut untuk beserta jamur mycelium untuk membuat batu bata yang sangat kuat dan ramah lingkungan. Ini dia informasinya. It's mycelium density 1. Hilma Nashandi menanam jamur di Mycohep di Breakwater, sebelah utara ibu kota Namibia, Windhoek. Perusahaan ini menjual jamur di toko-toko retail. Namun produk utamanya bukan hanya itu. Jamur mycelium yang mirip akar ini tumbuh di substrat pohon akasia invasif yang kemudian digiling menjadi serbuk gergaji. So the mycelium in the substrate form a bond. Mycelium now behaves like a glue that is binding the substrates together as it feeds on it. Now you have more of like a block. So it will require some strength for you to break it apart. Para pekerja memasukkan balok ke alat pengepres untuk dibuat batu bata persegi, lalu dipanaskan selama 12 jam untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Setelah didinginkan selama 24 jam, batu bata ini siap digunakan. Menurut pengawas di proyek Mycohep, batu bata ini sangat kuat. This is our finished product of extracting the brick. This is a very, very, very strong brick. Its strength is about 35 MP. And it weighs about, as a finished product, it weighs about 13 kilograms. Batu bata yang sudah jadi bahkan lebih kuat dibanding beton menurut Mycohep. Arsitek dalam proyek prototipe bangunan perusahaan ini, Gilbert Shafa, mengatakan batu bata ini juga memiliki fungsi insulasi yang baik sehingga cocok untuk musim panas dan musim dingin di Namibia. Menurut Gilbert, pembuatan bata ini tidak menghasilkan banyak karbon dioksida penyebab pemanasan global. The carbon footprint of the brick, when you compare with the traditional bricks, it doesn't consume a lot of, it doesn't have cement in, because the process of making cement, that's where you've got a lot of carbon emission. Mycohep mengatakan setiap 15 tahun, pemerintah Namibia ingin menyingkirkan sedikitnya 300 juta ton pohon akasia yang invasif. Menurut perusahaan ini, mereka dapat mengubah pohon-pohon itu menjadi batu bata untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Namibia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Kita lanjut informasi berikut ini. Transmisi ke energi bersih tak hanya dimungkinkan oleh pembangkit listrik tenaga hijau, seperti tenaga surya dan tenaga bayu, tapi ini juga sistem penyimpanan yang menjadi cadangan listrik saat angin reda atau matahari terbenam. Di Amerika Serikat, California, dan Texas memimpin dalam pengembangannya. Dan ini dia informasinya. Tak jauh dari Los Angeles, negara bagian California, perusahaan listrik Calpine Corporation menyiapkan fasilitas penyimpanan energi yang bisa membantu pasokan listrik di California, terutama di saat puncak permintaan pada musim panas mulai akhir Mei. Fasilitas penyimpanan energi bernama Nova Power Bank berperan sebagai baterai raksasa. This plant will help stabilize the grid, especially reliability purposes. When people get home from work and they plug in their electric cars, they turn on their dishwashers and their air conditioners, there is a high demand for power. And at that same time, the sun's going down, there's not as much solar production. And so having something that saves the power from the middle of the day when there's low demand, moves it to a higher demand period, will help make the grid more resilient. It'll help prevent any sort of power interruptions that we've had in past years. Calpine adalah pemasok terbesar listrik tenaga gas dan geotermal di AS. Proyek ini memanfaatkan infrastruktur penyaluran yang sudah ada. One of the things that makes this project so unique and so great is the fact that it's in such close proximity, within a half a mile of one of the major valley substations for Southern California Edison. So with that close proximity, it can get back into a established substation and then redistribute it out back into the grid. Nova Power Grid juga memanfaatkan fasilitas yang sudah ada yang tadinya memanfaatkan bahan bakar fosil.
It's a real-life example of transitioning from what was a fossil fuel facility into a zero-emission facility that's 680 megawatts. So that's comparable to the size of the gas-fired generation that was previously here, and that's going to be able to provide cost-effective solid energy during the times that we need it most. Proyek-proyek serupa dengan kapasitas ratusan megawatt juga banyak didirikan di Texas. Negara bagian yang seperti California juga mengalami booming tenaga surya dan tenaga bayu. There's other jurisdictions that are going through this transformation, but I'd say California is leading the U.S. in terms of that transformation between the diverse resources it has, wind, solar, geothermal, and now storage kind of helps it get through and kind of balances it out and shifts those energy around when you most need it. Proyek-proyek seperti ini diharap bisa membantu California mencapai target 100% listrik dari energi terbarukan pada 2045. Menurut perusahaan riset pasar Wood Mackenzie, pembuatan fasilitas untuk menyimpan energi dari energi terbarukan meningkat sekitar 98% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dan berpotensi untuk meningkat sedikitnya 30% selama 2024 ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dibandingkan banyak negara di Asia dan Eropa, layanan kereta api di Amerika Serikat relatif ketinggalan. Jaringan rel kereta yang dulu memacu pertumbuhan masif industri Amerika Serikat juga banyak terbengkalai. Tapi baru-baru ini muncul inisiatif melakukan modernisasi dan revitalisasi layanan kereta di Amerika Serikat. Selama tahun fiskal 2023, sekitar 28 juta warga Amerika Serikat melakukan perjalanan menggunakan layanan perusahaan kereta api Amtrak, melebihi angka pra-pandemi. Yeah, it's super easy, very convenient. It's faster than the bus because there's obviously no traffic, and I enjoy taking train. It's relaxing. Tapi layanan kereta saat ini oleh penggunanya banyak dianggap kuno, lambat, dan juga mahal. Baltimore's 40 minutes from here. Amtrak used to be like 9 or 12. Now it's quadruple that, and it makes no absolute sense. Jaringan rel kereta penumpang juga terpusat di bagian timur laut Amerika Serikat, seperti New York dan Washington DC. A daily journey here in the Northeast Corridor would be a relatively painless experience. It would be slower than it should be. That's going to get better soon. But you know, it's 2 hours and 50 minutes from here in Washington DC to New York City, for example. It's quiet, it's clean, it's a decent enough ride. If you were to try to go to, say, Los Angeles from here, that is a solid 2 days, 2.5 days journey. You'll have to change trains in Chicago. Pemain lain mulai mengisi kevakuman layanan, termasuk Brightline yang melayani transportasi antar kota di Florida dan baru memulai pembangunan layanan kereta cepat dari Las Vegas ke Los Angeles di bagian barat AS. Kebijakan transportasi di Amerika Serikat selama ini lebih banyak ditujukan pada mobil pribadi dan pengembangan infrastruktur jalan raya serta jalan antar kota dan juga bandara dan perjalanan lewat udara. Kereta tak banyak dibahas dan sebagai salah satu dampaknya, layanan kereta di Amerika Serikat relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di Eropa dan juga sejumlah negara Asia termasuk Tiongkok. Presiden Joe Biden dikenal sebagai pendukung kuat kereta, dan selama puluhan tahun menjadi senator, ia hampir setiap hari menggunakan Amtrak antara kediamannya di Delaware dengan tempat kerjanya di ibu kota AS. Kini sebagai presiden, ia juga pendukung kuat revitalisasi jalur kereta. This will be truly transformational for U.S. passenger rail. In this one bill, the Bipartisan Infrastructure Law, Amtrak got more funding than it had in the last 50 years combined. So we've been coasting for a long time. The U.S. had made significant investments in the railroads in the last century, and then we've been coasting on that. And this is an opportunity to really reinvest and modernize with a new era of passenger rail. Amtrak saat ini memiliki layanan kereta cepat bernama Acela, melayani rute antara Boston dengan Washington DC. Sejumlah proyek kereta cepat juga sedang digulirkan antara Dallas dan Houston di Texas, Atlanta ke Charlotte, Chicago ke St. Louis, dan Seattle ke Portland. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Bagaimana rasanya keliling dunia dalam sehari saja? Dan hampir 60 negara termasuk Indonesia menggelar open house di gedung kedutaannya di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Suguhan seni, budaya, dan kuliner membuka jendela wawasan dan keunikan masing-masing negara. Wah, seru sekali. Berikut informasinya.
Sekilas, pemandangan ini tampak seperti di Indonesia. Siapa sangka, ini adalah bagian dari pameran dan pertunjukan yang ditampilkan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI untuk program World Embassy Tour Passport DC. Acara tahunan kota Washington DC ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengunjungi kedutaan-kedutaan besar berbagai negara dan mengenal lebih jauh budaya mereka. Tahun ini, ada 5.200 pengunjung dari berbagai daerah di Amerika yang datang ke KBRI untuk menikmati berbagai aktivitas. Mulai dari penampilan tari daerah, pencaksilat, tutorial membatik, hingga suguhan penganan khas Indonesia. Indonesia kan belum begitu terkenal di Amerika Serikat gitu ya. Tidak seperti mungkin Korea, Jepang, atau bahkan Singapura lah gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini, membuka pintu kita untuk orang-orang Amerika Serikat, mereka bisa lebih kenal dengan kita, lebih sayang dan lebih cinta dengan kita. Dan pada akhirnya nanti mereka akan datang berkunjung ke Indonesia, atau beli produk Indonesia, atau beli jasa Indonesia. Oh, it's a wonderful country, and it's a little easier than flying 20 hours. It'd be nice to fly 20 hours, but if you don't have the time, it's just as easy to come here and see all the cultural richness, the fabric of the country and the people of the country, and we get to make crafts. So crafts and food are a very good combination, very fulfilling on both levels. So it's a lot of fun. The people are just amazing. Di samping budaya, satu daya tarik bagi pengunjung adalah gedung bersejarah KBRI yang berusia lebih dari 150 tahun. No, this is actually the first one that we're visiting. So it's beautiful inside. We were like stunned when we came inside. And so like all the statues in the lobby was amazing. There's a lot of history and just like the different stations with many different instruments and like clothing, things like that. It was great to learn about. Selain Indonesia, salah satu negara yang antrean pengunjungnya mengular adalah Korea Selatan. Negara itu dikenal dengan ekspor budaya populernya yang masif 1 dekade terakhir. People love the variety of Korean culture, but the most popular one is the K-pop contest, which is doing right now. So people love to watch it. The K-pop fans dancing and singing. Super fun, really long lines. Yeah, good music, good food. I think it's been pretty amazing. Yeah, it's been really fun. We've been to a lot of countries, but not South Korea and Japan yet. They're on our list. I like K-drama. Program World Embassy Tour adalah bagian dari acara Passport DC yang digelar oleh Events DC, otoritas resmi yang menggelar konvensi serta acara olahraga dan hiburan di ibu kota Amerika. Passport DC menarik hampir 27.000 pengunjung. Misinya adalah memperkenalkan budaya-budaya di kota yang disebut sebagai melting pot atau tempat membaurnya berbagai kelompok dan suku bangsa untuk mempromosikan keragaman dan toleransi. Dari Washington DC, tim VOA. Ya pemirsa, usai sudah informasi Sinpo Dunia Sepekan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu hingga Minggu hanya di Sinpo TV. Mewakili kru yang bekerja, saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Happy weekend.